Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 203141137 dari kelas PGMI 3E. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Pada zaman dahulu, saat musim panas, hutan dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran. Hewan yang hidup di hutan seperti burung, serangga, dan hewan lainnya sangat menikmati musim ini. Mereka tentu tidak kesulitan dalam mencari makanan. Nah, ada seekor belalang yang selalu bersantai di bawah pohon setiap hari. Belalang pemalas itu selalu bersantai sambil bernyanyi. Pada suatu hari, belalang mendengar suara berisik dan belalang pun penasaran dengan suara itu. Akhirnya, belalang memutuskan untuk melompat tinggi ke cabang pohon. Di sana, belalang melihat jejak semut dari kejauhan. Semut-semut itu berbaris seperti tentara sambil membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang pun melompat ke tanah dan kebingungan saat melihat barisan semut itu menghilang. Aku tidak pernah melihat semut-semut ini. Mengapa mereka terlihat selalu bekerja keras? Kata si belalang. Pada saat itu, ada seekor semut yang sedang membawa biji yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Nah, si semut itu melewati si belalang. Nah, pas di depan si belalang, semut ingin beristirahat dan menjatuhkan biji besar yang ia bawa. Belalang pun menatap semut dengan mata hampa. "Semut, apakah engkau akan pindah ke suatu tempat?" tanya si belalang. "Tidak, belalang," jawab si semut. "Wah, jangan-jangan bakal ada bencana besar nih. Apakah itu alasanmu untuk melarikan diri dengan membawa bekal makanan?" tanya si belalang. "Bukan, belalang," jawab si semut. "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya lagi? Mengapa kau sibuk membawa makanan?" tanya si belalang. "Kami membawa makanan ke sarang kami dan makanan tersebut kami simpan untuk musim dingin yang akan datang," kata si semut. Belalang pun kaget. "Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa, wahai semut? Selain itu, untuk apa buru-buru mengumpulkan makanan? Kan musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah dan menikmati musim panas kali ini," jawab si belalang. "Kalau begitu, bagaimana saranmu untuk menghadapi musim dingin?" kata semut yang bertanya kepada belalang. "Aku yakin kita pasti akan mempunyai cara untuk mencari makanan. Sekarang bersenang-senanglah, jangan khawatir semut," jawab si belalang. "Kau ini hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kita mau makan apa kalau tidak mencari dari sekarang?" Nah, kata si semut kepada belalang. "Itu mah akan aku pikirkan pada saat musim dingin nanti. Sekarang kan musim panas, lagi pula masih banyak sesuatu yang bisa kita makan saat ini," kata belalang. Semut itu pun sudah jenuh dengan omongan belalang. Akhirnya si semut memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan meminta tolong kepada belalang untuk mengangkatkan biji ke punggung si semut. Setelah semut pergi, belalang melanjutkan bersantainya di bawah pohon sambil bernyanyi. Tiba-tiba, dari lubang pohon keluarlah seekor tupai. "Hei belalang, sudah cukup-cukup, berhentilah menyanyi. Aku ini mau istirahat. Kalau kau mau bernyanyi, pindah ke tempat lain saja sana," kata si tupai kepada belalang. Nampaknya si tupai merasa terganggu dengan nyanyian si belalang. Akhirnya belalang pun pergi meninggalkan pohon tersebut. Musim panas pun berlanjut. Para semut terus bekerja mengumpulkan makanan. Sementara itu, belalang terus makan sambil bersantai, berjalan-jalan, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin pun tiba. Suatu hari, saat semut-semut terbangun,
mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi oleh salju yang sangat tebal. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan-hewan lain yang kedinginan, kelaparan, bahkan ada yang sampai membeku. Di samping itu, si belalang belum makan apapun selama berhari-hari, karena semua tanaman tertutupi oleh salju yang sangat tebal. Si belalang menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain, apalagi bernyanyi. Dengan susah payah, belalang berjalan di atas salju yang sangat tebal. Tiba-tiba, belalang teringat saat hari-hari di musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana banyak makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia, kata si belalang sambil berjalan di atas salju. Belalang pun teringat dengan si semut, yang pada saat itu sedang membawa makanan. Kemudian belalang menyadari, pada saat itu dia tidak menyukai ide yang semut lakukan. Dia mengejek semut selama musim panas. Belalang pun bertanya-tanya, apakah semut mau membantunya pada saat ini? Belalang pun pergi ke lubang semut dan memanggil-manggil semut. Halo, apakah ada orang di sana? Tolong bantu aku, kata si belalang. Siapa itu? Kata para semut yang berada di dalam lubang. Semut-semut, ini adalah aku. Aku temanmu, si belalang. Tolong biarkan aku masuk, wahai semut, kata si belalang. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa ini? Siapa yang butuh bantuan? Kata Ratu Semut bertanya kepada semut kecil. Hanya belalang pemalas yang duduk dan bernyanyi sepanjang hari, Ratuku. Kupikir dialah kelaparan dan meminta bantuan, wahai Ratu, kata semut kecil kepada Ratu Semut. Siapapun itu yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan, kita tidak boleh menolaknya, kata si Ratu Semut. Ratu dan semut lain mendekati pintu sarang dan membukanya. Belalang terbaring di atas salju dan sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang pun akhirnya sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberikan air dan makanan kepada belalang. Belalang pun berterima kasih kepada ratu dan mendekati semut kecil. Semut kecil, aku menyesali perbuatanku. Saat musim panas, aku hanya duduk dan bernyanyi. Saat itu, kau sudah memperingatkanku, tetapi aku tidak menganggapmu serius. Aku sangat menyesal, semut, kata si belalang. Ini seharusnya menjadi pelajaran untukmu, belalang. Kami juga ingin bersenang-senang di sepanjang musim panas, tetapi kami juga harus memikirkan masa depan kami juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan kami selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang, kata semut kepada belalang. Belalang pun tinggal di sarang semut untuk beberapa waktu. Kini, belalang menjadi lebih baik dan sehat. Saat tiba waktunya belalang pergi, semut memberikan makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian telah menyelamatkanku, dan aku tak akan melupakan, dan aku akan berjanji untuk tidak bermalas-malasan lagi sekarang, kata belalang kepada semut. Belalang, bisa aku minta tolong? Kata si semut. Tentu saja, sebutkanlah semut, kata si belalang. Saat musim panas tiba nanti, mungkin kau bisa belajar bernyanyi lagi dengan benar dan membuat hewan lain bahagia, kata semut sambil tertawa kepada belalang. Cukup sekian dongeng dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.